Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan komponen pasif dan komponen aktif. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam komponen aktif. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen aktif. Perbedaan antara komponen aktif dan komponen pasif ini dapat terlihat di beberapa poin. Yang pertama, kita lihat dari sifat sumbernya. Jika kita lihat dari komponen aktif, sifatnya adalah memberikan daya atau energi ke sirkuit. Sedangkan pada komponen pasif, itu sifatnya memanfaatkan daya atau energi yang ada di sirkuit. Contohnya, kita menggunakan sebuah resistor pada sebuah rangkaian, maka resistor ini nanti akan memanfaatkan daya yang ada pada rangkaian itu, sehingga nanti nilai kuat arus atau tegangan yang ada pada rangkaian akan berkurang. Kemudian yang kedua, kita lihat dari fungsi dari komponennya. Jika dilihat dari fungsi komponen, komponen aktif ini merupakan perangkat yang menghasilkan energi dalam bentuk tegangan atau arus. Kemudian berbeda dengan komponen pasif yang sifatnya yaitu menyimpan energi dalam bentuk tegangan atau arus. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat dari power gain-nya atau penguatan yang diberikan oleh komponen ini. Dari komponen aktif, dia dapat menyediakan penguatan atau power gain. Sementara pada komponen pasif, dia tidak mampu menyediakan penguatan. Nah, kemudian dari aliran arus. Nah, pada aliran arus, di komponen aktif itu dia dapat mengontrol aliran arus. Komponen pasif, dia tidak dapat mengontrol aliran arus. Mungkin makanya dikatakan komponen ini adalah komponen pasif. Kemudian terakhir yaitu ketersediaan sumber daya eksternal. Nah, di mana pada komponen aktif, komponen ini dapat menyediakan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Sedangkan pada komponen pasif, dia tidak dapat menyediakan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Contoh dari komponen aktif ini adalah dioda, transistor, integrated circuit. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama dari catu daya atau sumber tegangan. Pada komponen pasif, ia dapat bekerja tanpa menggunakan catu daya atau sumber tegangan. Seperti halnya sebuah resistor. Resistor itu dia sudah memiliki ada nilainya berupa gelang warna atau tertempel pada bodinya. Nah, tanpa diberikan catu daya, nilainya itu sudah ada. Berbeda dengan komponen aktif. Komponen aktif dia harus melibatkan catu daya atau untuk difungsikan. Yang kedua yaitu dari sifat energi yang disuplai atau yang diberikan. Pada komponen pasif, sifatnya itu menyerap energi. Berbeda dengan komponen aktif yang sifatnya yaitu mensuplai energi listrik. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam komponen aktif. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang perbedaan mendasar antara komponen aktif dan komponen pasif, di mana komponen aktif ini merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Macam-macam dari komponen aktif ini, komponen yang pertama yaitu dioda. Dioda ini sebenarnya merupakan pengembangan dari komponen pasif yang pertama. Untuk mendapatkan prinsip kerja dari komponen yang lebih luas, maka dikembangkan lagi menjadi sebuah transistor. Transistor ini digolongkan lagi menjadi transistor BJT, FET, dan MOSFET. Kemudian yang ketiga yaitu tiristor, di mana jenisnya ada yang SCR, kemudian ada diak, dan ada triak. Ini biasanya digunakan pada rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk menghemat daya. Kemudian yang keempat yaitu integrated circuit. Komponen integrated circuit ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama volatile, kemudian yang kedua yaitu non-volatile. Volatile ini maksudnya adalah dia dapat menyimpan program. Kemudian non-volatile, dia tidak dapat menyimpan program karena keterbatasan dari arsitekturnya. Nah, yang pertama kita bahas dari dioda terlebih dahulu. Dioda ini adalah komponen aktif elektronika yang digunakan sebagai penyarah tegangan. Nah, selain penyarah tegangan juga dapat difungsikan sebagai sebuah switching. Nah, pada simbol dasar dari sebuah dioda itu adalah ini. Ini ada kaki anoda, ini ada kaki katoda. Nah, komponen realnya adalah seperti ini ya, ada dua kaki. Kaki yang tidak memiliki gelang ini disebut dengan kaki anoda atau lebih dominan bermuatan positif. Sementara kaki yang ada gelangnya itu adalah kaki katoda yang dominan bermuatan negatif.
Nah, kemudian dioda ini juga dikembangkan lagi nanti menjadi dioda bright. Ya. Dioda bright ini tersusun dari 4 buah dioda normal. Ya, nanti saya perlihatkan contohnya. Kemudian ada dioda Zener. Dioda Zener disimbolkan seperti ini. Ya. Kemudian ada dioda LED. Dioda LED ini paling sering digunakan di rangkaian elektronika, yaitu sebagai lampu indikator. Ada 2 kaki di situ, kita perhatikan ada kaki yang lebih panjang dan ada kaki yang lebih pendek. Nah, kaki yang panjang ini adalah kaki anodanya untuk kaki positif, kemudian kaki yang pendek ini adalah kaki katoda atau untuk kaki yang bermuatan negatif. Kemudian ada dioda foto. Dioda foto ini merupakan sebuah sensor yang bekerja dengan melibatkan cahaya. Jika cahaya mengenai lapisan utamanya, komponen itu akan berfungsi sebagai sebuah dioda, akan menerapkan prinsip kerja dioda. Nah, kemudian ada dioda laser, ada dioda varaktor, ada dioda tunnel, kemudian ada dioda Schottky. Nanti untuk lebih jelas silahkan dipelajari sendiri, dicari datasheetnya dari nama-nama diodanya. Nah, yang tadi tentang dioda bright, yaitu dioda bright ini merupakan sebuah dioda yang tersusun dari 4 buah dioda normal seperti ini ya. Ini dioda yang pertama, ini dioda yang kedua, dioda yang ketiga, dan ini dioda yang keempat. Dimana susunan dioda seperti ini biasanya difungsikan sebagai penyarah tegangan, yaitu penyarah tegangan AC atau bolak-balik menjadi tegangan DC atau tegangan searah. Ini adalah contoh dari komponen dioda bright. Ada 4 kaki di situ ya, yang mewakili masing-masing titik di sini. Ini kaki 1, ini kaki 2, kaki 3, dan ini kaki 4. Simbol dari dioda bright itu seperti ini ya. Ini untuk kaki negatif, ini untuk kaki positif, dan kedua kaki ini nanti dihubungkan ke sumber tegangan AC. Nah, yang kedua yaitu komponen transistor. Transistor ini sebenarnya merupakan pengembangan dari dioda yang dapat difungsikan sebagai switching atau saklar dan sebagai sebuah penguat tegangan atau arus. Nah, di sini kita lihat transistor adalah sebuah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, atau yang biasa dikenal juga dengan saklar, kemudian sebagai stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Nah, ada banyak juga jenis dari transistor, di mana transistor bipolar itu ya, transistor umumnya itu disimbolkan seperti ini. Ada yang jenisnya NPN, kemudian ada yang jenisnya PNP. Nah, yang transistor bipolar NPN itu disimbolkan seperti gambar ini. Ada 3 kakinya. Ini kaki basis, ada kaki emitor. Kaki emitor ini kaki yang memiliki panah ya. Ada yang simbolnya masuk dan ada yang keluar. Yang simbolnya keluar itu adalah transistor NPN. Kemudian yang simbolnya masuk di kaki emitor, yang simbol panahnya masuk itu merupakan transistor PNP. Nah, selanjutnya dari transistor bipolar ini dikembangkan lagi menjadi transistor JFET, kemudian MOSFET, dan UJT. Dan nanti silahkan dipelajari kembali masing-masing prinsip kerja dari komponen transistor ini. Kemudian yang ketiga yaitu komponen thiristor. Nah, komponen thiristor ini adalah komponen elektronika yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika daya. Yang maksudnya rangkaian elektronika daya ini adalah sebuah rangkaian yang dapat menghemat daya dalam beroperasi. Nah, diantaranya dapat berfungsi sebagai sebuah switching, sebagai pengendali, tetapi tidak dapat digunakan sebagai penguat sinyal seperti halnya transistor. Ada banyak jenis dari komponen thiristor. Yang pertama yaitu SCR. Ini simbol dari SCR hampir mirip dengan simbol sebuah dioda, hanya saja di sini dia memiliki gerbang. Ada kaki gate-nya di sini. Ini kaki anoda, ada kaki katoda, dan ini kaki gate. Kemudian yang kedua yaitu komponen SCS. Nah, komponen SCS ini juga merupakan pengembangan dari SCR. Kaki anoda, kaki katoda, gerbang 1, dan ini gerbang anodanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komponen teriak. Nah, ini simbol dari komponen teriak, juga ada 3 kaki MT2, kaki MT1, dan kaki gerbang. Dan terakhir ada komponen diak. Nah, diak ini merupakan 2 buah dioda yang disatukan, sehingga hanya ada 2 kaki di sini. Ini kaki anoda 1 dan ini kaki anoda 2 ya.
Kemudian yang terakhir yaitu komponen integrated circuit. Nah, integrated circuit ini sebenarnya merupakan komponen perpaduan antara ribuan dari komponen pasif dan komponen aktif, di mana komponen itu nanti akan saling berintegrasi dan saling bekerja sama di dalamnya, sehingga dibentuk dalam sebuah chip yang lebih kecil, itu disebut dengan IC. Sebuah IC akan menghasilkan karakteristik tertentu yang unik tergantung dari tipe dan jenis IC tersebut. Nah, fungsi dari IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat sebagai sebuah switching, sebagai pengontrol, hingga media penyimpanan. Nah, IC yang pertama itu adalah IC non-volatile, yaitu IC yang tidak dapat diprogram, sehingga kita hanya dapat mengoperasikannya hanya berdasarkan dari datasheetnya. Nah, contoh dari IC ini adalah IC LS74. IC LS74 ini adalah IC yang difungsikan sebagai gerbang NOT. Dan IC yang kedua yaitu IC volatile, ya, dengan kata lain dia dapat diprogram, dia memiliki media penyimpanan, seperti mikroprosesor Z80. Dan kemudian ini Atmega 16, ini termasuk ke dalam microcontroller. Jadi ini merupakan IC non volatile, ini merupakan IC volatile,